Shalom. Puji nama Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Dia yang termulia dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah kita. Sungguh Engkau Allah kami yang termulia Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami datang Tuhan dengan membawa setiap kerinduan kami, membawa setiap persembahan hidup kami yang berarti hanya untuk Engkau ya Bapa. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau melalui puji-pujian kami. Kiranya kami semakin disegarkan melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Dia penuh hikmat dan penuh kuasa. Haleluya. Penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Citaku dalam Kristus, sebab Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Citaku dalam Kristus. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, Kau penuh kuasa Tuhan, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, Kau
sebab sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan yang terbesar dan termulia di dalam kehidupan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab segenap hati kita mau memuji Engkau Tuhan.
memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang termulia di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan.
untuk dipuji, Engkau layak untuk disembah ya Tuhan. Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah di tempat ini. Biarlah hati kami terus dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu, sebab di sanalah terletak kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Amsal 23 ayat 1 sampai 12. Amsal 23 ayat 1 sampai 12. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca barusan ini ya, saya mendapatkan hal yang penting dari ayat-ayat yang kita baca. Nanti kita akan kita bahas lagi dari ayat pertama. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, saya itu mendapatkan sesuatu waktu membaca ayat ini, yaitu pentingnya untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kan selain kita mengizinkan Roh Kudus, ya Roh Kudus itu untuk mengingatkan kita, maka kita juga perlu sebuah keputusan dan juga dorongan di dalam diri kita, yaitu tadi bahwa kita mau taat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, maka kita kan tuh harus ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena itu penting untuk kita mengingatkan diri kita sendiri. Kalau kita misalnya mulai melenceng gitu ya, selain kita minta pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus, kita juga perlu untuk terus mengingatkan diri kita sendiri. Karena apa? Musuh terbesar dalam pertumbuhan rohani kita ya kedagingan kita adalah diri kita sendiri. Makanya saya mau baca lagi di ayat yang pertama tadi ya, di ayat 1 sampai 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jadi mengingatkan diri sendiri itu artinya apa? Mengingatkan diri sendiri itu berarti kita itu berjaga-jaga atas kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini rentan atau dekat sekali dengan yang namanya kedagingan atau hawa nafsu yang ingin menguasai kita. Nah, hawa nafsu ini akan berusaha menarik kita keluar dari rencananya Allah dalam hidup kita. Karena itu penting, sekali lagi saya katakan, untuk kita mengingatkan diri kita sendiri ya. Nah, kalau kita itu terus berjaga-jaga, kan kita itu bisa akan semakin peka dengan suaranya Tuhan. Dan di sikap berjaga-jaga itu kita akan mudah mengetahui rancangan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk hidup kita. Jadi di sini saya akan mencatat 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita itu selalu bisa mengingatkan diri sendiri. Kita akan ke ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi apa yang harus diamat-amati ini? Nah, saya mencatat yang harus diamat-amati itu adalah
kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Jadi poin yang pertama itu jangan fokus kepada kedagingan, pada hawa nafsu kita. Jadi kan seperti yang saya bilang, keinginan daging itu bisa membawa kita menjauh dari rencana Tuhan. Dan di ayat 5 ini diingatkan bahwa kita jangan terlalu fokus pada hal-hal duniawi atau keinginan daging. Apa itu kedagingan? Ya seperti yang kita tahu ya, kesenangan pribadi, kekayaan, status itu dapat memberikan kita kenyamanan, tapi kenyamanannya itu sementara. Dan semuanya itu sifatnya nggak kekal. Kenapa fokus pada kedagingan itu bisa membuat kita jauh dari rencana Tuhan atau kehendak Tuhan? Yang pertama, karena keinginan daging itu bisa menghambat pertumbuhan rohani. Nah, karena kalau kita terus memikirkan hal-hal yang ingin kita capai secara duniawi, maka pasti kita cenderung mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Kan kita nggak mungkin bisa berjalan di dua-duanya ya, kita nggak bisa berjalan di dua perahu. Jadi pasti kita tuh memilih condong ke arah yang satunya. Kalau kita lebih fokus pada hal-hal kedagingan ya urusan rohaninya pasti diterlantarkan kayak gitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita fokus kepada hal-hal rohani, hal-hal yang menjadi keinginan daging kita tuh pasti kita akan ya nggak peduli lagi. Kita nggak mau melakukan keinginan-keinginan daging. Nah. Jadi keinginan daging itu bisa mengakibatkan kita jadi nggak peka terhadap suara Tuhan. Contohnya seperti ini, kan kita waktunya doa, tetapi kita itu masih tetap, kita tetap scroll terus, eman nanti ini kalau tak tutup HP-nya hilang ini nanti yang tak lihat nanti. Nah, sementara kita melewatkan waktu kita untuk berdoa. Nah itu kan namanya jadi kita nggak peka dengan suaranya Tuhan. Nah. Terus kemudian saya juga mencatat apa yang dimaksud dengan kedagingan selain keinginan-keinginan tadi yang membawa kita kepada kesenangan. Yang kedua itu luka batin ya. Luka batin atau dendam masa lalu itu juga termasuk kedagingan yang bisa menghambat kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Kalau kita membawa beban emosi kayak misalnya luka batin atau kepahitan, itu kan membuat kita lebih mudah untuk terjebak dalam dosa. Dosanya itu apa ya? Gampang sakit hati. Kalau misalnya ketemu sama orang itu, waduh orang ini pernah nyakiti aku. Kalau kita belum bisa mengampuni, kalau kita masih punya luka batin masa lalu, pasti ketemu orangnya ya, orang kita menyakiti saya kayak gitu. Jadi kita belum bisa benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita gandoli masa lalu kita itu tadi. Nah, kalau orang itu melihat kekuatan Tuhan dalam hidupnya, maka orang ini jadi nggak pernah menyerah. Maksudnya tidak akan pernah menyerah dan hidupnya itu diserahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan itu pasti bersama-sama dengan dia. Jadi yang pertama dari ayat 5 ini kita bisa ambil poinnya, jangan fokus pada kedagingan. Jadi harus mengamat-amati apa itu kehendak Tuhan. Nah yang kedua kita masuk ke ayat 7. Poin kedua ini ada di ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Yang poin yang kedua ini, dari ayat 7 ini saya mendapatkan, kita itu enggak boleh tidak lemah pada rayuan dan godaan. Jadi seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Yaitu ya, jangan lemah pada rayuan dan godaan. Kalau Anda dan saya menjadi orang yang fokus pada rencananya Allah, bukan kepada kedagingan kita, maka kita ini akan menjadi orang yang tidak lemah terhadap godaan. Seperti kita tahu ya, dalam dunia ini banyak rayuan, godaan, tipu muslihat yang berusaha menjatuhkan kita gitu ya, setiap waktu ya. Kalau kita tidak tegas pada godaan ini, maka kita akan mudah terhanyut. Nah, apa itu orang yang tegas? Jadi orang Kristen yang tegas adalah orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang yang cuma memikirkan bagaimana aku ini menyenangkan Tuhan. Jadi kalau dia itu melihat, ini yang tak lakukan tidak menyenangkan Tuhan, langsung di-cut, langsung ditolak, jadi tegas. Orang ini adalah orang yang terus mengingatkan dirinya sendiri untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan.
Saya mencatat, jadi tegas ini melibatkan dua hal. Yang pertama itu nggak gampang kompromi dengan dosa. Tidak kompromi itu artinya tidak menurunkan standar. Tidak menurunkan standar firman Tuhan demi memenuhi keinginan daging. Kemudian tidak takut kepada situasi yang menekan hidupnya. Asalkan hidupnya itu dalam kebenaran, dia itu percaya bahwa kebenaran itu pasti menolong dia, menyelamatkan hidupnya. Contohnya di Alkitab ya seperti yang kita tahu ya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi dia langsung tegas, begitu disuruh untuk menyembah patung, dia langsung bilang tidak. Itu namanya adalah orang yang tegas. Kita harus berani berkata tidak pada dosa sekecil apapun, baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Contohnya itu ya berbohong demi kenyamanan. Contoh, kita datang ke sebuah pertemuan atau acara, terus kemudian kita itu kan telat karena mungkin telat bangun atau gimana. Ketika ditanya, kenapa kok telat? Kita jawabannya langsung aja asal, oh macet tadi, jalannya macet. Itu kan berbohong demi kenyamanan. Kemudian yang kedua itu kita harus memanfaatkan waktu dengan bijak. Jadi tegas tadi itu artinya tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Yang kedua, tidak main perasaan tetapi teguh dalam iman. Maksudnya tidak main perasaan itu kan perasaan manusia itu bisa menipu ya. Karena seringkali itu berdasarkan emosi daripada kebenaran firman Tuhan. Contohnya kita itu mungkin tergoda untuk lebih menyenangkan orang lain. Meskipun apa yang kita lakukan itu tadi melanggar prinsip firman Tuhan, melanggar iman kita, kayak gitu kan banyak. Kalau dari kita punya teman, pergaulan, kita lebih daripada kehilangan teman, wis gak popo, ikut sekali-sekali. Itu kan namanya kita main perasaan. Nah, keteguhan dalam iman berarti kita tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan meskipun menghadapi resiko atau tekanan. Nah, itu tadi di ayat 7, jadi tidak mudah, tidak lemah pada rayuan dan godaan. Kemudian poin yang ketiga itu di ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi dari poin yang ketiga ini saya akan mencatat kita harus mengarahkan perhatian kepada didikan, yaitu mendengarkan hikmat dari Tuhan, firman Tuhan. Jadi mendengarkan hikmat Tuhan itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus fokus tadi ya, kembali lagi fokus kepada kehendak Tuhan. Kita harus berlatih untuk menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Memang nggak enak kehendaknya Tuhan kalau sama keinginan daging kita pasti berlawanan. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau tegas kita harus menyesuaikan ya, seperti yang selalu Coach Steve bilang, Bapak Steve bilang, cocok dengan maunya Tuhan. Kalau mau cocok dengan maunya Tuhan ya keinginan dagingnya harus dikorbankan. Jadi perlu ketaatan, perlu kesabaran. Bagaimana caranya kita bisa fokus kepada kehendak Tuhan? Yang enggak lain adalah diperoleh dari membaca firman Tuhan setiap hari, konsisten setiap hari. Seperti yang disampaikan juga, kalau kita nggak baca firman Tuhan ya kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau baca firman-Nya nggak tiap hari ya kita nggak tahu apa yang menjadi maunya Tuhan gitu dalam hidup kita. Nah yang kedua, selain fokus pada kehendak Tuhan, yaitu kita harus belajar pikul salib. Apa artinya pikul salib? Pikul salib itu adalah berhenti memenuhi kehendak bebas kita. Dan kita harus belajar mengikuti maunya Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan pikul salib ya berhenti memenuhi kehendak bebas kita. Kan manusia itu katanya punya kehendak bebas, tapi jangan terus-terusan kita itu mengikuti kehendak bebas kita. Karena kita seperti yang tadi saya sampaikan harus cocok sama maunya Tuhan. Nah, jadi kita harus siap meninggalkan kenyamanan duniawi dan siap menghadapi tantangan. Ya benar-benar saya juga ngalami kan, saya kalau tidur ini kan kayak suka sekali tidur gitu. Jadi kalau misalnya untuk bangun pagi doa atau misalnya mengorbankan waktu tidur untuk membaca firman itu berat ngantuknya, ya ampun kok ya seperti yang Kosti waktu itu bilang, kalau baca firman kok tiba-tiba bisa tidur. Ya itu sering saya alami kayak gitu. Jadi benar-benar berperang dengan keinginan daging saya untuk tidur. Ya itu sama dengan memikul salib. Pikul salib saya sekarang itu ya dengan rasa kantuk saya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tidak tertipu oleh penglihatan mata. Nah, sebagai orang percaya kita harus belajar melihat melalui mata rohani ya. Berarti menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Jadi kembali lagi standarnya yaitu firman Tuhan ya. Kalau kita nggak pernah tegas sejak awal, saya kasih tahu ya, iblis itu rela menunggu kita, menunggu kejatuhan kita. Meskipun waktunya lama, ditunggu loh sama iblis itu. Makanya kenapa tiap hari kita harus perlu baca firman, karena iblis itu meskipun kita berhasil menang hari ini, besoknya dia tuh pasti cari waktu, cari celah. Bagaimana ya supaya orang ini jatuh? Makanya kita nggak bisa aman kalau kita nggak menyerahkan diri sama firman Tuhan, sama kehendak Tuhan. Karena iblis itu sekali lagi ya rela untuk menunggu, meskipun itu waktunya lama, untuk kejatuhan kita, kejatuhan Bapak Ibu dan juga saya. Dan firman ini juga berbicara sama saya, ayo terus ingatkan dirimu sendiri gitu loh, berperang dengan keinginan daging, dengan kedagingan, dengan hal-hal yang enak menurut daging. Nah, jadi intinya dari firman yang saya sampaikan tadi, kita harus menjadi orang yang tegas. Hargailah apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara, Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan Anda itu akan diselamatkan. Nah, itu namanya mengingatkan diri sendiri. Jadi 3 poin ya. Yang pertama tadi, jangan fokus sama kedagingan. Yang kedua, tidak lemah pada rayuan dan godaan. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan atau meminta hikmat dari Tuhan. Jangan sedetik pun itu tidak hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Karena tadi seperti saya sampaikan, iblis itu rela menunggu kita untuk jatuh. Dia selalu berusaha cari celah supaya kita jatuh dalam dosa. Karena ya kalau kita mungkin ya sebagai manusia nunggu, itu hal yang membosankan ya. Biarno wis, misalnya kita menunggu siapa, enggak datang kita tinggal. Tapi kalau iblis hari pertama, wah orang ini kok berhasil menang, tak tunggu besoknya lagi. Karena itu kenapa kita harus terus meminta hikmat dari Tuhan. Ya, jadi sekian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu, untuk kami terus bisa mengingatkan diri kami sendiri ya Bapa. Jadikanlah kami berkat ya Bapa untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, karena kami tahu kami selalu berpegang kepada Engkau, kami selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau akan selalu memimpin setiap langkah kami dan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.